Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Muhammad Faisal Haq. NIM C1 C023115. Di sini akan menjelaskan perihal akad murabahah. Jadi langsung saja. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu akad murabahah. Nah, akad murabahah adalah akad jual beli dengan menyatakan harga, perolehan, dan keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Berbeda dengan perbankan dan konvensional yang berbasis bunga, perbankan syariah menggunakan prinsip bagi hasil dan jual beli. Dasar hukumnya adalah Fatwa Dewan Syariah DSN nomor 4 nomor 04 garis miring DSN eh, strip MUI garis miring IV garis miring 2000. Pengertian akad murabahah sendiri adalah transaksi jual beli di mana penjual menyatakan harga pokok barang dan margin keuntungan yang disepakati. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai, bai naqdan, atau tangguh atau cicilan, bai ajal. Harga jual bersifat tetap setelah akad disepakati. Perbedaan dengan jual beli biasa, di akad murabahah itu adanya keterbukaan biaya perolehan dan keuntungan. Margin keuntungan dapat dinegosiasikan sebelum akad. Setelah harga disepakati, tidak boleh ada perubahan selama masa kontrak berlangsung. Contohnya jenis akad murabahah yang pertama ada murabahah dengan pesanan atau order based. Contohnya itu bank membeli barang setelah ada pesanan dari nasabah. Barang dibeli sesuai spesifikasi yang diminta, kemudian dijual kepada nasabah dengan margin keuntungan yang disepakati. Selanjutnya murabahah tanpa pesanan atau ready stock. Bank menjual barang yang sudah tersedia dalam persediaan. Nasabah memilih dari stok yang ada tanpa perlu menunggu proses pembelian terlebih dahulu. Lalu dasar-dasar syariah dalam Al-Quran. Pertama ada surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riwayat ini menjadi landasan utama kehalalan transaksi murabahah. Quran surat An-Nisa ayat 25 juga eh, berbunyi, janganlah kamu saling memakan harta samamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka. Jadi sama-sama ridho kita di dalam transaksi jual beli. Lalu di dalam Quran Surah Al-Muzammil ayat 20, dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah. Itu menunjukkan anjuran untuk berniaga. Lalu pada surat Al-Jumu'ah ayat 10 juga, apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Ayat ini menegaskan legitimasi aktivitas perdagangan dalam Islam. Jadi rata-rata untuk konsumsi syariah ini eh, dasar riwayat di dalam Al-Quran itu hampir rata-rata sama. Dari Al-Baqarah ayat 75, Nisa 29, dan Al-Muzammil. Selanjutnya, dasar syariah hadis dari Ibnu dari Al-Baihaqi dan Ibnu Majah meriwayatkan sesungguhnya jual beli itu harus atas dasar saling rela atau suka sama suka. Lalu diriwayatkan juga dari Ibnu Majah, tiga perkara yang mengandung keberkahan, jual beli tangguh, mukaradah, atau mudharabah, dan mencampur gandum dengan jelai untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. Selanjutnya, diriwayatkan juga dari Abu Hurairah, Allah mengasihi orang yang memudahkan ketika menjual, memudahkan ketika membeli, dan memudahkan ketika menagih hutang. Dari beberapa hadis ini itu menjadi landasan syariah yang menegaskan pentingnya kerelaan, keberkahan dalam transaksi, dan kemudahan dalam jual beli. Perlakuan akuntansi pada penjual itu pengakuan aset dan penilaian pada PSAK nomor 102, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Lalu pesanan mengikat di sini dinilai sebesar biaya perolehan. Jika tanpa pesanan itu dinilai berdasarkan nilai terendah di biaya perolehan awal, biaya perolehan saat diterima atau nilai bersih. Lalu penurunan nilai sebelum penyerahan diakui sebagai beban. Pengakuan keuntungan dan denda di sini keuntungan diakui saat penyerahan barang tunai atau proporsional tangguh.
Diskon dari pemasok menjadi pengurang biaya perolehan. Lalu potongan pelunasan dipercepat mengurai keuntungan. Denda keterlambatan pembayaran diakui sebagai dana kebajikan sosial, bukan pendapatan bank. Lalu perlakuan akuntansi untuk pembeli ini pengakuan utang dan aset. Sesuai PSAK nomor 102, utang murabahah diakui sebesar harga beli yang disepakati. Lalu aset juga diakui sebesar biaya perolehan tunai. Selisih antara harga beli dan biaya kas sama dengan beban dari murabahah tanggungan. Lalu untuk catatan amortisasi beban tangguhan, beban murabahah tangguhan diamortisasi secara proporsional. Lalu metodenya itu sesuai jangka waktu pembayar angsuran, disajikan sebagai pengurang utang murabahah di neraca. Ini ilustrasi contohnya. Jadi ada Bank Kudus membeli kendaraan untuk nasabah. Harga beli 21 juta, keuntungan 1 juta, harga jual 22 juta. Dengan tenor 12 bulan, lalu angsuran pokok 1.750.000 per bulan, dan angsuran keuntungan itu 83.333 rupiah per bulan. Jadi untuk jurnalnya, pengakuan saat awal, saat akad, itu di debit, itu piutang murabahah sebesar 22 juta, pada kreditnya aset murabahah 21 juta dan keuntungan tanggungan murabahah sebesar 1 juta. Lalu pembayaran bulanannya, catatan per bulan itu debit kas 1.833.000, kreditnya piutang murabahah 1.833.333 rupiah juga. Selanjutnya keuntungannya ditulis keuntungan tangguhan di debit 83.333.000 dan keuntungan murabahah pada kredit senilai 83.333 rupiah. Di kesimpulannya, akad murabahah merupakan instrumen pembiayaan syariah yang transparan dengan pengungkapan biaya perolehan dan margin keuntungan yang jelas. Harga jual bersifat tetap setelah kesepakatan dan tidak dapat diubah. Kepatuhan terhadap prinsip syariah dan standar akuntansi PSAK nomor 102 menjamin transparansi dan keadilan bagi semua pihak. Restrukturisasi dimungkinkan jika nasabah mengalami kesulitan, sedangkan denda hanya dikenakan untuk kelalaian dan dialokasikan sebagai dana sosial. Ya, jadi sekian penjelasan materi ya. Apabila ada salah tentang diri saya sebagai materi dan kebenaran, ya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.